samping mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, kita menyembah Dia, juga mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Kita hanya minta kepada Dia, dan yang kita minta sudah yang terbaik. Kita bukan minta rezeki, bukan minta jabatan, bukan minta pangkatan, kedudukan. Yang kita minta adalah petunjuk mana jalan yang lurus. Al-Fatihah 7 ayat. Ini kita ulas kembali 7 ayat. Bumi, langit masing-masing juga 7 lapis. Ya, 7 lapis. Al-Fatihah itu adalah surat yang teragung di dalam Al-Quran. Di samping surat pertama, kalau dia menjadi agung wajar saja karena dia adalah ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Semua anak-anak di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai Anas sebagai anak rakilnya, tumbuknya itu Al-Fatihah. Kalau ingin menguasai anak-anaknya, maka kuasai Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu luar biasa. Isyarat-isyarat yang diberikan Fatihah itu apa? Pertama ya, ini saya mengulas kembali saja supaya kita closing Al-Fatihah hari ini, sehingga besok kita akan masuk di surah Al-Baqarah. Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran. Al-Quran itu ada 114 surat, dan yang pertama adalah Al-Fatihah. Seolah-olah ini sebuah acara besar. Maka dianjurkan di dalam memulai acara itu kita membaca surat Al-Fatihah. Wong acara Quran segitu gede saja mulainya Al-Fatihah. Maka kalau kita ada seremonial, ada peringatan Maulid Nabi, ada upacara-upacara, dianjurkan kalau upacara itu rangkaian acaranya panjang, dimulai dengan Al-Fatihah, supaya sepanjang acara keberkahan Fatihah. Maka kita mulai dengan Al-Fatihah karena rangkaian acaranya. Tetapi juga Al-Fatihah dimulai dengan Al-Basmalah. Artinya apa? Kalau acaranya satu gitu, misalnya acaranya tahlilan tok, tidak ada rangkaian acara yang panjang-panjang, atau kita akan mulai pekerjaan mau masak, atau kita mau memperbaiki sepeda, itu nggak usah Al-Fatihah, cukup Bismillah aja, ya kan? Masa mau servis motor Al-Fatihah, nggak usah, cukup Bismillah saja. Mau motong ayam, ya Bismillah aja. Tapi kalau rangkaian acara besar, apalagi susunan acaranya sampai 7 ayat gitu, ya Al-Fatihah. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan Al-Fatihah. Itu acaranya ada rangkaian susunan acaranya. Kalau cuma satu kerjaannya Bismillah tok sajalah. Tapi tidak salah kalau misalnya kita mau, misalnya mau berangkat baca Al-Fatihah boleh, mau mulai kerja Fatihah juga boleh. Tapi kalau menurut saya sih sederhanakan saja dengan Bismillah ya. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah bisa digunakan sebagai sarana tawassulan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lima quri'at lahu. Untuk apa saja baca Al-Fatihah. Dia bisa digunakan untuk apa saja yang untuk itu Fatihah dibaca. Misalnya kita sering mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mohon pada Allah mudah-mudahan rumah ini diberkahi, gitu kan? Kita baca Al-Fatihah, kemudian mudah-mudahan pembangunan rumah ini selesai dengan sempurna, perumahan gitu kan, tidak ada halangan. Al-Fatihah, seperti itu.
Mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan. Al-Fatihah. Kemudian mudah-mudahan ujiannya dimudahkan. Al-Fatihah. Itu namanya ngalap berkah dengan Al-Fatihah. Tawasulan yang disepakati para ulama, di antara tawasul yang disunahkan disyariatkan adalah tawasul dengan Al-Quran, dengan ibadah Al-Quran. Sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Fatihah dimulai dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan bahwa mengisyaratkan bahwa dianjurkan supaya kita di dalam berdoa dimulai dengan membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah. Allah mengatakan Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka serulah Allah dengan nama itu. Jadi tidak cukup dengan ya Allah, kalau bisa dengan asmaul husna yang lain. Tapi disesuaikan, misalnya kita ingin dibukakan kemudahannya, kemudahan itu pembuka itu Fattah, Allah yang Maha Pembuka, maka ya Fattah iftah lana. Kalau kita ingin diampuni, ya Ghaffar ighfir lana. Kalau kita ingin disayangi, ya Rahim irhamna. Kalau kita ingin diberi banyak rezeki, ya Razzaq arzuqna, gitu. Ya Razzaq, zat yang beri rezeki, dan seterusnya. Maka perlu kita menghafalkan dan memahami makna dari Asmaul Husna, supaya kalau kita sedang punya kebutuhan, punya urusan, Asmaul Husna kita ambil satu ini. Ya memang yang paling bagus kalau semuanya dibaca, tetapi takutnya kelamaan dan panjang. Apalagi kalau sampai harus hafal. Kemudian Al-Fatihah juga menjelaskan tentang dua tauhid, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam penghambaan. Ya, ilah itu adalah al-ma'bud. Nah, ma'bud, kita abdinya, orang yang menghambanya. Kita mengikrarkan pada Allah, kemudian meyakini bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Lalu kita ikrar iyyaka na'budu. Kita tidak menyembah, tidak mengabdikan diri, tidak menghambakan diri kecuali kepada Dia, pada Allah. Kemudian kita juga ikrar bahwa Allah itu adalah Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menolong, yang membantu, yang membela, yang menyelamatkan. Maka kita kemudian setelah yakin ikrar wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau Engkau pemberi rezeki, pada Engkau kami mohon rezeki. Engkau yang menolong, pada Engkau kami mohon pertolongan. Ini dua tauhid yang semula jadi keyakinan, kemudian naik menjadi sebuah pernyataan. Setelah itu kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta bukan banyaknya rezeki. Yang kita minta bukan pangkat yang tinggi. Yang kita minta bukan cantiknya istri. Yang kita minta bukan gagahnya suami, bukan kedudukan. Yang kita minta adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Tunjukkan saya ya Allah. Artinya apa? Kalau engkau ingin punya istri yang benar menurut Allah itu kayak apa? Itu yang kita minta. Kriterianya bukan cantik, tapi beristri yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada keselamatan. Itu yang kita minta. Istri yang mana, tipe yang mana? Ya, istri itu kan macam-macam. Bukan gemuk, bukan kurus, bukan anak siapa, bukan. Ada kriterianya. Kalau mau punya istri bikin selamat, maka kita minta petunjuk kepada Allah. Tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus di dalam beristri, supaya setelah saya beristri selamat sampai menuju pada Engkau. Juga rizki, bukan rizki yang besar, bukan yang berlimpah, bukan rupiah, bukan dolar, bukan real, bukan dinar, bukan dirham, bukan. Yang kita minta adalah rizki itu ketika aku miliki ya Allah, itu sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa mengantarkan aku dapat keriduan-Mu. Rizki yang mana? Nah, rizki yang cara bagaimana mencarinya, rizki yang model apa, itu nanti Allah yang jawab. Itu yang kita minta. Tidak minta jenisnya, tidak minta macamnya, tapi rizki yang lurus. Ketika kita memiliki rizki itu bisa mengantarkan ke jalan keselamatan padamu. Jabatan juga sama. Kita tidak memilih ingin jadi apa.
Tapi yang kita minta jadi apapun juga, kita berada di jalan yang lurus, sehingga ketika kita punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, kita jalan ini, dari kedudukan ini, lewat jabatan ini, kita bisa sampai kepada tujuan keridhaan Allah, wardotillah. Maka tidak ada yang tahu semua itu kecuali Allah. Maka kita mohon tunjuki kami ya Allah. Oleh karena itu ketika kita sedang melamar pekerjaan macam-macam, serahkan pada dia, nanti dia yang akan tunjukkan jalannya. Nah, tetapi untuk tahu istri yang baik itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran, di dalam Shiratal Mustaqim tadi, di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam itu. Untuk mendapatkan rezeki yang halal juga ada rezeki yang baik, ketentuannya ada di sini. Untuk mendapatkan jabatan yang baik menurut versi Allah ada di sini. Nah, Allah jawab, kalau kamu tidak tahu seperti apa, minimal kamu kenal orangnya. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku tidak tahu jalannya seperti apa, tapi aku tahu orang-orang yang selama ini telah dapat nikmat dari Allah, darimu ya Allah. Saya ingin seperti mereka. Jadi, saya tidak ingin jalan itu dan ini, tapi saya ingin jalannya mereka itu. Jalan orang yang sudah kau beri nikmat. Jangan sampai saya masuk ke jalannya orang yang kena murka, dan jangan biarkan kami ya Allah menginjak jalannya orang tersesat. Sekali injak nyasar sampai ke ujung. Saya ingin mendapatkan jalannya orang yang kau beri nikmat itu. Di mana? Jalan apa namanya? Di daerah mana? Seperti apa ciri-cirinya? Nah, Allah jawab, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab inilah yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk. Tadi kamu minta petunjuk, ini petunjuknya. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang bisa menjaga diri. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, pesan inti dari Al-Fatihah sebenarnya adalah di samping mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, kita menyembah dia, juga mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Kita hanya minta kepada dia, dan yang kita minta sudah yang terbaik. Kita bukan minta rezeki, bukan minta jabatan, bukan minta kepangkatan, kedudukan. Yang kita minta adalah petunjuk mana jalan yang lurus. Sebab di jalan yang lurus semua rezekinya baik, semua pangkatnya baik, semua rezekinya baik, anugerahnya baik. Itu berada di jalan yang lurus. Dan Allah sudah sampaikan ke kita, jalan yang lurus itu adalah kau beragama Islam. Dan hari ini jalan yang lurus sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik, hamba Allah yang dimuliakan, jadi kalau begitu, di dalam apa saja hendaknya kau jadikan Al-Quran sebagai referensimu. Kamu ingin beribadah? Baca Quran. Kamu ingin berumah tangga? Baca Quran. Kamu ingin punya rezeki? Baca Quran. Kamu ingin negerimu aman damai? Berdoa, doa yang ada di dalam Al-Quran. Sudah cukup. Bersyukurlah pada Allah bahwa kita semua telah dijadikan di antara hamba-hamba Allah. Dari sekian hamba Allah yang membaca doa yang ada di dalam Al-Quran, semuanya kita baca. Bukan kita menolak doa-doa orang lain, tidak sama sekali. Bukan kita menyalahkan para ulama yang bikin doa sendiri-sendiri, tidak, silakan saja. Tapi buat kita sudah jelas, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang kita minta. Untuk apa kita minta? Sudah diberi, tidak dipakai. Barang siapa yang meminta kemudian diberi tidak dipakai, itu sebenarnya dia sudah berkhianat. Dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita pungkas dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.